mohon bantuan caranya mengenali kebakaran, Pak. Saya tahu, Pak. Areal-areal yang terbakar itu rata-rata upaya untuk bisa kayak gini itu prosesnya yang sangat luar biasa, Pak. Atau kalau misalnya areal gambutnya hilang, tinggallah tanah liatnya. Itu pasti akan menurunkan kualitas. Minta solusinya gimana? Apa dibantu alat berat seperti lotari, penghancur rumput, atau dikasih racun rumput? Hasilnya guntur tarung, leketis, utangnya akeh. Nah, kasihan. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kita salah kepada yang mau puasa, kita tobat, Pak. Jumpa kembali Sumek Minggu. Masalah pupuk dan harga beras menjadi pokok bahasan dalam acara syukuran panen raya kelompok tani hutan atau KTH di jalur 24, Kecamatan Ersugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Panen raya yang dihadiri Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Ogi Sugeng, Manajemen PT Bumi Andalas Permai Zulhadi Aziz, Perangkat Desa Sukamulya Pinggir Widodo, dan Ketua Balai Penyuluh Pertanian Hesti Agus Nugro SP. Petani yang selama ini sering disebut sebagai pahlawan pangan, soko guru pangan nasional, memang sudah selayaknya mendapat perhatian lebih, baik dari pemerintah, wakil rakyat maupun pihak swasta. Suatu daerah dikatakan makmur bila pasokan pangan cukup dan petaninya sukses. Sugeng, Ketua Fraksi Golkar yang berada di tengah-tengah warga tani, mencoba memahami masalah-masalah yang selalu dialami petani, mulai penggarapan lahan, pengadaan racun rumput, pengadaan pupuk, dan harga beras yang jatuh. Kami paham masyarakat di Ersugian itu untuk mungkin berapa tahun belakang itu amat sangat susah. Mulai dari awal penggarapan tentang larangan membakar yang biasanya model sonor. Ya ini kita harus taat tentang hukum, Pak, karena ini bukan orang PAP aja yang melarang, karena itu ya instruksi dari pusat. Ya kita ini menjadi kewajiban kami supaya kan ya buka lahan dengan metode teknologi yang tidak bakar itu apa. Kami juga ada upaya gimana sih hasil pertanian di KTH ini bisa nilai jualnya tinggi. Untuk saat ini nilai masyarakat jual itu rendah. Kan susah, Pak, ya. Sedangkan kita untuk proses keberhasilan itu biaya banyak. Tapi kita tidak bisa, Pak, menekan bahwa ini hasil petani itu nilainya jual tinggi juga tidak bisa untuk dipemerintahkan apa. Yo orang kota juga pengen beras itu murah. Nah ini kan, tapi salah satunya solusi kami gandeng kemitraan di perusahaan untuk bisa menerima hasil tani dari Ersugian. Manajemen PT Bumi Andalas Permai Zulhadi Aziz menyinggung mengenai pembakaran lahan, selain akan mematikan tanah dan hilangnya gambut, juga akan mengurangi hasil produksi. Pertanian khususnya padi itu menjadi salah satu kunci, Pak. Salah satu soko guru. Kalau nggak ada padi, nggak ada beras, nggak bisa terpikirkan. Terkait tadi misalnya dari ada beberapa kebijakan dari perusahaan yang mengacu kepada peraturan dari pemerintah. Misalnya masalah tadi yang secara umum bukan nasional lagi, internasional, Pak, kebakaran lahan misalnya kan. Nah itu kan harus kita praktiskan betul. Itu jadi komitmen kita bersama. Ini keluhan masalah pertanian, Pak, karena kita sangat susah mengelola lahan, karena kita selama ini mengelola sangat pakai cara manual, Pak. Cara manual. Yang jelas pakai parang, sangkul. Kami sangat mengharapkan uluran dari pemerintah maupun dari PT PAP, mohon bantuan caranya mengenali kebakaran, Pak. Oke. Minta solusinya gimana? Apa dibantu alat berat
seperti lotari, penghancur rumput, gitu Pak, atau dikasih racun rumput. Masalahnya lahan yang di belakang ini Pak banjir, jadi belum ada tata pengairan. Nah, belum ada tata pengairan, jadi yang di belakang itu banjir susah, mau nabur banjir. Ada yang nabur sampai 2 kali, sampai 3 kali makan nggak berhasil Pak. Sudah buang racun banyak, modal banyak, karena lahannya banjir, karena nggak ada sistem, belum ada secara tata airnya Pak, belum ada istilahnya yang untuk saluran air kan belum ada. Nah, ya. Sementara Hesti Agung Nugroho, koordinator penyuluh dari Balai Penyuluh Pertanian Air Sugian, juga angkat bicara mengenai kelangkaan pupuk. Menurut Hesti, subsidi pupuk sesuai peruntukan yaitu lahan pertanian tanaman pangan yang sudah terdata sesuai nomor kepala keluarga, maksimal lahan 2 hektar, tidak bisa lebih. Sekian sekali. Jadi nanti kalau memang ada informasi untuk pengajuan saprodi ya seperti kayak Herbie tadi Pak, cara menyampaikan nanti kita akan inventarisir ya lewat penyuluhnya. Kalau memang ada nanti kita asosiasikan ke Bapak sekalian. Acara syukuran kelompok tani hutan ini akan menjadi awal yang baik untuk bersinergi antara petani, pemerintah, dan pihak perusahaan. Begitu juga wakil rakyat telah menggandeng pihak swasta, terutama mengusahakan agar produksi beras petani tidak kalah bersaing, minimal kualitas nomor 2 setelah beras premium, sehingga dari segi hasil akan membantu warga tani. Demikian Sumek Minggu mengabarkan dari Air Sugian. Sampaikan tentang semua permasalahan kendala yang dialami oleh masyarakat, dan kami sebagai pemerintah daerah akan upayakan supaya masyarakat nyaman untuk menggarap dan hasilnya bisa meningkatkan. Tanaman ini bukan hanya bisa digunakan untuk perusahaan, untuk kertas, juga untuk nanti membantu penghijauan. Yang paling penting adalah adanya kesadaran bagi kita semua bahwa kelestarian kawasan, kelestarian hutan itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka kita bulan ini, Februari Maret ini, kita coba membagikan ke beberapa desa tanaman eukaliptus ini.